tracknya yang jadi kawasan itu ribet. Saya sebenarnya perasaan saya nggak enak nih. Nah, sekarang sudah berada dengan komunitas Slowly, supermodel baru saja lewat. Iya, sudah ada teman-teman yang ganteng-ganteng. Terima kasih, saya cinta pekerjaan saya. Pagi-pagi udah dikasih rombongan cowok, rame banget. Kita kenalan dulu satu persatu. Ada Mas Iman di sini. Iya. Halo, Mas Iman. Buat teman-temannya ada siapa aja? Kosa. Ada Mas Kosa sama? Hey. Masih udah habis, nggak ada lagi. Kebetulan kalau ini memang background aja. Ada Tora. Selain grup kita di sini, grup Slowly, di sana juga ada grup. Namanya grup Aceh, lihat tuh. Bukan, jangan disebutin. Dia kembar juga. Iya, bukan. Jadi memang kayak begini nih komunitas Slowly ini. Slowly itu terdengar aduh romantis sekali, lembut. Sebenarnya ada arti apa di balik nama komunitas Slowly? Sebenarnya Slowly itu karena berhubungan sama jenis motornya sih. Motornya kita sebutnya Street Cup 70. Oke. Street Cup 70 itu karena memang motor antik gitu ya. Jadi dia mesinnya itu hanya 3 speed. Oh, oke. Iya, jadi jalannya emang nggak bisa kenceng-kenceng banget. Makanya kita sebutnya namanya Slowly. Jadi komunitasnya namanya Slowly karena kita jalannya tuh tertib dan slowly. Oh, maksudnya tuh slowly, jadinya slowly. Sebetulnya ini merupakan salah satu motor yang akan nantinya ini akan disayang oleh para istri ya. Karena kenapa? kita jalannya nggak bisa kenceng, jalannya nggak bisa jauh. Secara harga? Secara harga juga nggak terlalu, lebih murah daripada sepeda ya. Oh, Lebih murah oke. daripada sepeda. Nah, Dan tahan dulu. Saya tahu. Saya kalau udah mau keluar langsung. Kalau kita ngomong soal sepeda, Tora sendiri sudah terkenal sebelumnya ada di komunitas sepeda dulu kan, Fiksi. Awalnya kata Slowly sendiri memang kumpulan sepeda ya, teman-teman yang cinta sepeda. Dan kita bagus-bagus kan? Ih, luar biasa. Nah, kenapa akhirnya dari sepeda kok beralih? Mungkin tadi kalau Tora sebutin secara harga memang lebih terjangkau atau memang ada struktur faktor-faktor lain? Prinsipnya sih kan kita awalnya memang penggemar roda 2 gitu ya. Oh gitu. Jadi sebagian juga masih main sepeda, cuman mungkin udah mulai agak jenuh, makanya kita mulai beralih ke motor. Oh, ini agak jenuhnya kayak begitu ya, dan nanti jenuh lagi ke mobil, tahu-tahu. Maksudnya apa ya? Cari sampingan dulu ya. Kita kemarin udah lumayan intens sama sepeda gitu terus-terusan. Nah sekarang sepeda sih masih pada punya. Orang nggak laku lagi kalau dijual. Salah satu Jatuh. untuk sepeda sendiri kalian juga merupakan salah satu ini deh pemicu komunitas yang lainnya akhirnya muncul lah yang anak-anak muda lah yang lebih rame lagi. Mungkin tidak mau too mainstream lah mungkin akhir-akhir ini. Profesor Halo, oh ini Profesor X. Kalau ditanya kenapa terjun payung, kemarin jatuh terjun payung. Lagi nolongin Tora lagi naik motor, kita nolongin, jatuh. nggak ada pintu, gue tendang. Ya jangan dibuka yang itu. Udah dramatis. Ini menyenangkan kalau denger, wah kayaknya seru, memang kayaknya kalau hangout udah rame banget. Tapi kalau janjiannya banget yang pasti setiap hari tuh mungkin atau seminggu tuh berapa kali? Seminggu Ngumpul ya? sekali ya. 8 kali kita Oh 8 kali Tapi ya. yang rutin seminggu sekali. Selalu rutin seminggu sekali. Di sini titiknya di Panglima Polim. Di Tansu, di Cilandak. Oke. Biasanya awalnya. Punya official gitu nggak sih kayak kantor ya atau basement lah sebutannya? Base camp ya. Bukan basement. Basement lagi, base camp, sorry. Pinter, ini komunitas cerdas, saya suka. Base camp kita di Base camp. Tansu. Itu juga. Ketan Susu di Cilandak situ. Ini maaf sebelumnya nih ya, saya cuma mau nanya. Secara bentuknya motornya nampaknya kecil sekali gitu. Untuk menampung satu berat badan tertentu, jadi kan ini membatasi. Ada tidak kemungkinan seperti itu yang membatasi? Ya khususnya buat Tora mungkin masih cepetan sepeda daripada motornya Tora. Enggak, kalau ini emang khusus dibikin motornya kecil karena sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sekarang zamannya udah iPod udah kecil-kecil ya gitu. kan. Walkman udah nggak ada, udah ganti yang kecil. Pokoknya semua jadi kecil-kecil. Tapi nggak bisa boncengan dong. Nggak bisa boncengan kan intinya? Tergantung. Oh. Kecil bisa. Nah, kita nanti mau lihat spesifikasi langsung dari motornya. Ada detil-detil apa aja, tapi katanya kalian mau ini dulu deh, kita ambil gambar rame-rame dulu, katanya mau jalan-jalan dulu. Kita lihat seberapa cepat teman-teman yang hanya bisa sampai gear 3 ini. Atau yang penting sih sebenarnya mengandalkan gayanya, walaupun kecepatan 3 tapi kayak lagi ngebut juga bisa kelihatan ngebut kok. Mungkin lebih begitu ya. Lebih seperti itu. Penasaran apalagi pria yang satu ini ya, kalau dia motoran seperti apa? Kita lihat kelanjutannya liputan dari komunitas Slowly setelah yang satu ini, tetap di Pagi Jakarta.
Tadi sudah jalan-jalan, sudah merasakan rute yang kita lakukan pagi hari ini. Dan tadi sebenarnya ada beberapa insiden-insiden kecil yang sebenarnya ini tergantung dari drivernya atau penggunanya sendiri ya, Iya. ridernya ya. Ya, namanya juga motor tua ya. Nah, mendingan kalau gitu mendingan kita tahu detailnya dan Oke. kesiapan apa sih yang harus dihadapi kalau memang mau mencoba Cup 70 ini sendiri ya. Oke. Dan mereka menggunakan, untuk teman-teman dari Slowly ini menggunakan istilah musik rock and roll, tipe-tipe rock and roll untuk tipe-tipe jenis yang sudah dimodifikasi. Kita mulai dari sini dulu deh Mas Kosa. Oke. Jelasin Jadi di komunitas kita ini ada tiga tipe motor. Semua berbasis Honda Bebek C70. Oke? Pertama ini kita sebut Slowly Grunge. Slowly, oke, Nah, Grudge. Tetap kita pakai nama komunitas kita. Lalu ada ini Slowly Clubman. Clubman. Lalu yang terakhir adalah Slowly Rocks. Oke, kita jelasin yang sini dulu deh. Oke, perbedaannya. Sebenarnya basically motornya semua sama, Oke. ya. Cuman dari aja yang beda. Kalau Slowly Grunge ini menggunakan velg dengan ukuran standar. Oke. Ukuran standar yang kecil, kalau bisa dilihat dari velg depan sama velg belakangnya kecil saja. Oke. Tidak dibesarkan. Terus yang pasti kita akan potong spakbornya. Lalu spakbor depan nggak kita pakai, Ya. dan batok lampu pun nggak kita pakai. Jadi telanjang lah istilahnya gitu ya. Namun menurut secara mesin ada yang dimodifikasi? memang sudah di bore up Oke. untuk naikin cc-nya supaya kayak Tora gitu kan, badannya besar supaya motornya bisa bawa dia gitu. Bisa ya, karena harus sesuai dengan Iya, ukuran badan betul. tertentu. Tapi dari pabrikannya nggak ada perubahan berarti? Nggak ada. Kita hanya styling di bodinya saja ya. Oke, kalau untuk Clubman sendiri yang membedakan dari tipe yang lain apa? Oke, kalau Clubman bisa kelihatan dari velg belakangnya yang lebih besar dari yang biasanya. Oh iya benar, kelihatan banget lebih tebal ya. Kita Oke. sebut Clubman. Bisa lihat juga yang ini juga Clubman. Itu belakangnya besar, bahkan depannya juga ininya besar ya. Oke. Jadi nggak tidak sama dengan standarnya. Berarti untuk tumpuan juga yang berbobot Dia lebih besar juga lebih. Otomatis lebih panjang. Oh, oke, lebih panjang. Iya. Dan tapi sekali lagi mesinnya tidak ada perubahan berarti juga ya? Tidak ada. Masih sama. Masih sama. Dan berikutnya yang terakhir sebelah sana. Slowly Rock. Ini dia nih Slowly Rock nih kelihatan Rockers dari banget nih. tipenya. Sini Mas. Oke. Slowly Rock yang beda itu di velgnya. Oke. Velgnya kita sebut ini monoblok karena dia tertutup semua. Oke. Jadi di sini juga ada beberapa yang model Slowly Rock. Kalau body rata-rata semuanya sama. Sama ya. Kalau jok itu tergantung selera masing-masing. Ya, kalau misal nih terjadi rider sendiri masing-masing mengalami trouble kecil seperti yang tadi yang harus disiasati pertama kali. Ketika mesin terjadi mati mesin mendadak. Itu apa yang harus disikapi untuk para pengguna dari Slowly sendiri terutama? Oke. Kita setiap riding mungkin antara 10 sampai 20 motor selalu ada 2 montir yang ikut sama kita. Oh, Gitu. oke, jadi emang harus riding rame-rame ya? Betul, jadi selalu ada 2 montir yang ikut sama kita. Jadi setiap ada yang mogok atau ada trouble, pasti montir itu akan langsung beresin. Dan untuk montirnya sendiri memang official dari Slowly-nya sendiri kalau udah gabung di komunitas sudah ada orangnya atau tiap orang beda-beda? Enggak, montir dari Slowly sendiri. Dari Slowly ya? Kita punya montir sendiri. Oh, Ya, ada wah. 2 orang montir yang selalu setia ngikutin kita lah kemana-mana. Spesifikasinya juga mereka udah ngerti banget ya, ngulik-ngulik. Udah paham. Karena rata-rata memang dia yang ini. Oh, nice. Nah, itu juga Semua dia menarik yang ya. Nah, kita tanya-tanya juga teman-teman yang dari Fixiernya juga udah datang katanya. Nah, Iya, obrolannya setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pagi Jakarta. Dan satu kehormatan ya, saya sudah bersama seorang supermodel. Atlet juga pastinya. Head of apa? Head of PR. Marketingnya juga katanya.
Product developer juga, product details juga, multi talenta sekali. Sudah ada ditemenin sama Mas Iwan ya. Tapi katanya Mas Iwan mau mengenalkan lagi rame-rameannya nih, gombrengannya. Ada siapa aja? Di sini kita ada teman-teman dari MRC, dari komunitas fiksi. Dan ada anak-anak Slolers. Sama ada anak MRC itu mewakili dari sepedaannya. Dari fiksi, komunitas fiksi. Soalnya kita kan main-main Street Cup ini sebenarnya kalau mereka fiksi kan bisa diambil dari sepeda track ya. Track, ada road. Nah, kita ambil perpanjangannya kayaknya asik kalau dua roda kita dipakein mesin ya. Apa ya? Akhirnya kita pilih Street Cup ini. Karena gabung ya? gabung. Jadi anak-anak fiksi sama anak-anak Slolers selalu menjadi satu. Kita jalan-jalan, kita membuat Jakarta berwarna. Wih, ide luar biasa. Nah, boleh deh nih salah satu Mas pegawai di sini. Ini ada. ini sini dong, sini. Masih pusing ya? Susah sih kalau DJ memang begitu ya. Don, apa kabar? Oh, kabar baik. Lo orang-orang pada pakai mesin, kesini deh, kita kesini yuk, kesini. Orang-orang pada pakai mesin, lo goesan masih ya? Ya, saya prefer pakai engkol ya, betul. Nah, kalau ketika kumpul, let's say ini kan memang tempat titik temunya di sini. Salah satu membernya juga ada di sini, ownernya ya dari tempat ini sendiri. Memang akan ada selalu rutinitas atau kemarin-kemarin sudah selalu ada rutinitas buat ngumpul-ngumpul ngebahas apa kegiatannya? Ya sebenarnya kayak kita biasa main sepeda juga, kita biasanya night ride setiap hari Rabu. Dulu anak-anak ID Fix ada Rabu-Rabu. Nah kita Minggu juga ada biasanya jalan-jalan buat manasin motor lah paling nggak. Soalnya kan ini emang udah barang-barang uzur ya, jadi emang mesti diajak jalan-jalan. Jadi nggak cuma hewan peliharaan doang dibawa jalan-jalan, ini juga tiap minggu mesti kita bawa muter-muter. Pokoknya di sini kita nongkrong, sarapan, habis itu jalan-jalan, kadang-kadang sarapan lagi. Berarti emang udah ada agenda kegiatannya. Fiksi tadi kalau dari informasi yang gue terima malah katanya lebih mahal kalau untuk mulai dari detailnya sampai ke kendaraannya sendiri, bener nggak tuh? Tergantung, kalau misalnya part sih semuanya ada, mulai dari yang low end, mid end, high end semuanya ada. Jadi tergantung selera pemakaian. Kayak punya gue misalnya nggak terlalu mahal tapi udah kepakai banget sama gue, udah cukup lah gitu ya. Selalu bareng-bareng dengan anak-anak MRC sendiri? Kita tuh selalu emang tadinya sebelumnya main sepeda bareng. Terus begitu kita punya varian roda 2 bermesin yang bukan kuda, akhirnya kita sebut slowly. Kenapa? Karena memang ini kan emang dari culture-nya tuh kalau track sepeda track itu dibuka sama Cup ini, Honda Cup ini. Jadi di depan dia buka sebelum dia flying start. Jadi emang culture-nya kita pengen kalau jalan-jalan ya sama anak sepeda juga. Gitu. Oh, oke. Dan dari total jumlah member resminya dari MRC sendiri ada berapa banyak? Kita sih ya kalau kalau di BB ada 30, di Facebook ada 50, di Twitter ada 100-an lah kira-kira. Kalau riding biasanya bisa deretan berapa banyak orangnya? Paling sedikit sih, paling nggak kita 10 lah. Paling sedikit ada 10. Pernah paling banyaknya itu sekitar 40-an kira-kira. Soalnya cangkupannya kan luas banget nih. Kalau ngomong soal bidangnya, konsentrasinya ada apa aja, ada banyak. Mungkin bisa ya ke depannya ada tertentu. Mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan pengen ngasih ide atau pengen coba riding bareng-bareng, mereka bisa masuk kemana nih? Mungkin Twitter, alamat apapun? Kita punya website sekarang, blog gitu ya, di sweatcrew.blogspot.com. Terus kita juga di layar ya. Ada gini, ada nggak? Enggak ya. Ini tahun 90-an banget. Ini dong ini. Wah, kita touchscreen sekarang, bisa lihat di layar ini. Bisa follow Twitter juga. Kalau mau tahu kegiatan-kegiatan kita, pasti diupdate terus di follow @sweatcrew ya. Sweatcrew, terus ya udah. Facebook ya? Facebooknya Crew. Sweat Crew. Ya. Tinggal itu fanpage atau memang personal ID aja? Itu kayaknya komunitas aja sih, tapi belum fans page. Ntar mungkin akan kita kembangin ke situ. Nah, kalau teman-teman mau lihat videonya juga sudah dibikin video singkat 45 detik ya. Kalau pengen tahu lebih dekat lagi mengenai Slowly, dan kalau buat teman-teman fiksi sendiri, mungkin kalau mau terlibat boleh masuk juga ke dalam website itu ya. Thank you, terima kasih banyak. Satu pesan terakhir dulu deh dari Slowly sendiri mengenai hobi dan komunitas ini apa?
Eh, apa ya? Motor jangan kenceng-kenceng kali ya. Oh iya bener banget tuh. Yang penting kalau naik motor nggak usah kenceng-kenceng, yang penting gaya. Yeah. Slowly but sure. Salam terakhir dulu dong teman-temannya dari MRC dan juga teman-teman Slowly. Terima kasih banyak telah menyaksikan Pagi Jakarta pada pagi hari ini. Saya Soraya Hilmi. Have a great weekend. Bye. Korban yang diselamatkan dari bencana malah menjadi ancaman bagi para penumpang kapal. We have 24 hours to deliver the gold and call back with the coordinates for the drop. Michael Dudikoff dalam Crash Dive. Saksikan di Cinema Favorite Movie Stars OWN Channel.